Di ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut, di punggungan Gunung Semeru, ada sebuah tempat yang dijaga oleh dua arca kembar. Namanya Arcopodo. Bagi para pendaki, ini adalah pos peristirahatan terakhir sebelum puncak. Namun bagi sebagian yang lain, ini adalah gerbang menuju ketiadaan. Dua arca Dwarapala, penjaga gerbang dalam mitologi Jawa kuno. Wajah mereka lapuk dimakan zaman, namun tatapan kosongnya seolah menyimpan rahasia ribuan tahun. Legenda lokal berbisik, mereka tidak menjaga jalan setapak, tapi menjaga sebuah portal tak kasat mata, sebuah gerbang gaib. Kisah ini bukan dongeng pengantar tidur, ini adalah gema dari tragedi nyata. Seperti kisah Bima, seorang mahasiswa yang hilang tanpa jejak pada tahun 1999. Ia terakhir terlihat berjalan sendirian menuju Arcopodo, hanya beberapa ratus meter dari tenda teman-temannya. Ia lenyap, seolah ditelan kabut. Tim SAR yang mencari Bima dan pendaki hilang lainnya melaporkan anomali yang tak bisa dijelaskan. Kompas digital dan GPS tiba-tiba mati. Jalur yang sudah mereka hafal seolah berubah bentuk. Banyak yang mengaku merasa diawasi, mendengar panggilan nama mereka dari arah yang salah. Menurut Eyang Suroso, seorang kuncen yang telah menjaga lereng Semeru selama puluhan tahun, Arcopodo adalah pasar gaib. Di sana, batas antara dunia kita dan dunia mereka sangat tipis, tuturnya. Jika niatmu tidak lurus, jika mulutmu tidak terjaga, gerbang itu akan menarikmu masuk. Bukan hanya cerita lisan. Seorang peneliti paranormal asal Belanda di era kolonial asal Belanda pernah mencatat fenomena serupa. Dalam jurnalnya, ia menyebut kawasan Arcopodo sebagai zona anomali magnetik dan temporal, di mana waktu terasa melambat atau bahkan melompat bagi mereka yang sensitif. Inilah visualisasi dari kesaksian mereka yang tersesat namun berhasil kembali. Mereka tidak merasa sendirian di hutan. Sebaliknya, mereka mengaku masuk ke dalam keramaian tak wajar. Suara riuh rendah seperti di pasar, namun tak ada satupun wujud yang jelas. Mereka ditawari makanan, diajak bicara, sebuah jebakan halus untuk menahan mereka selamanya. Jadi, apakah ini jawabannya? Apakah gerbang gaib itu nyata? Sebuah portal antar dimensi yang secara acak terbuka, menelan siapa saja yang bernasib sial berada di dekatnya? Teori ini terdengar seperti fiksi ilmiah, namun bagaimana lagi kita menjelaskan hilangnya puluhan nyawa di satu titik geografis yang sama? Sains tentu punya jawaban lain. Hipoksia atau kekurangan oksigen di dataran tinggi dapat menyebabkan halusinasi auditori dan visual yang parah. Badai gunung yang datang tiba-tiba bisa menciptakan disorientasi total. Kombinasi kelelahan fisik dan tekanan psikologis bisa membuat pikiran menipu dirinya sendiri. Namun, penjelasan logis seringkali terasa tidak cukup untuk menutup luka para keluarga yang ditinggalkan. Bagi mereka, cerita tentang hipoksia tidak bisa menjelaskan mengapa hanya orang-orang tertentu yang hilang di tempat yang sama dengan pola yang berulang. Pada akhirnya, Arcopodo tetap diam membisu. Entah ia adalah portal gaib, zona anomali alam, atau sekadar panggung bagi tragedi manusia, satu hal yang pasti, gunung selalu punya cara untuk menuntut rasa hormat. Dan kedua arca itu akan selalu di sana, menjadi penjaga abadi dari misteri yang mungkin tak akan pernah terpecahkan.